wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Go Study. Saya akan membahas konsep dan pembelajaran IPA kelas rendah, yang dimana materinya hakikat pembelajaran IPA di SD. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke pembahasannya, alangkah baiknya kita bahas sedikit tentang IPA. Menurut Iskandar, IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Dan menurut Sri Sulisyorini, IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip saja, tetapi IPA juga merupakan suatu proses penemuan. Ya, itulah IPA. Oke, kita lanjut ke pembahasan utamanya, hakikat pembelajaran IPA. Nah, hakikat pembelajaran IPA ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah. Kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta, data, konsep, dan prinsip dan teori-teori. Jadi, hasil yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empiris berdasarkan fakta. Sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Oke, IPA sebagai produk kita bahas ke bagian-bagiannya. Yang pertama, fakta dalam IPA. Fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi yang sudah dikonfirmasi secara objektif atau bisa disebut sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, air membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Oke, dan yang kedua konsep IPA. Konsep IPA merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Misal, makhluk hidup yang dipengaruhi lingkungannya. Ya, tuh. Oke, lanjut ke prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Prinsip bersifat analitik dan dapat berubah bila observasi baru dilakukan, sebab prinsipnya bersifat tentatif atau belum pasti. Misal, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip yang menghubungkan konsep udara panas pemuaian, yang artinya udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Oke, lanjut ke teori ilmiah. Teori ilmiah adalah kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Contoh, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk.
Lanjut. Hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun juga bersifat tentatif yang belum pasti. Tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Misal hukum kekekalan energi. Oke, itulah pembahasan dari IPA sebagai produk. Kita lanjut yang kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi, dalam prosesnya kita bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. Melalui proses ini kita bisa mendapatkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudannya berupa kegiatan ilmiah yang disebut penyelidikan ilmiah. Tahapan penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah terbagi menjadi 7 tahapan, yang diantaranya 1. Observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan panca indera. 2. Prediksi. Prediksi yaitu akan memperkirakan apa yang terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. Ketiga, interpretasi. Interpretasi yaitu penafsiran pada data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. 4. Merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen. 5. Mengendalikan variabel. Mengendalikan variabel yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang diteliti. 6. Hipotesis. Hipotesis yaitu suatu pernyataan yang berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di alam melalui perkiraan. 7. Kesimpulan. Kesimpulan itu hasil dari pengamatan. 7. Kesimpulan. Kesimpulan yaitu hasil dari pengamatan. Oke, itu tadi pembahasan IPA sebagai proses. Sekarang kita lanjut yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. Maksudnya, dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap dan cara berpikir, dan dalam memecahkan masalah atau persoalan, seorang ilmuwan berusaha mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Oke, kita lanjut. Apa itu sikap ilmiah? Menurut Wayne, Harley, dan Hedro Darmojo, sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak SD yaitu sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerjasama, sikap tidak putus asa, sikap tidak berprasangka, sikap mawas diri, sikap bertanggung jawab, sikap berpikir bebas, sikap kedisiplinan. Adapun sikap ilmiah lain yang muncul dari hasil pengamatan atau observasi yang sekarang lebih dikenal dengan karakteristik, yang diantaranya jujur, teliti, dan cermat. Tujuan pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua,
mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Yang keenam, ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Oke, sekian dari saya, terima kasih.